Oke, selamat pagi. Pertemuan hari ini di Mapel Kimia masih di pembahasan mengenai stokiometri. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep mol. Kali ini kita belajar mengenai perhitungan kimia. Ya, ada di halaman 228 materinya di buku paket kimianya. Oke, untuk perhitungan kimia yang pertama kita belajar mengenai penentuan rumus empiris dan rumus molekul. Untuk rumus empiris di bab terdahulu sudah dibahas bahwa rumus empiris itu menunjukkan perbandingan atom-atom yang terdapat dalam suatu senyawa. Nah, perbandingan itu dinyatakan dalam bilangan bulat paling kecil ya, terkecil dia untuk rumus empiris. Sedangkan untuk rumus molekul itu menyatakan jumlah atom-atom unsur yang menyusun satu molekul senyawa. Nah, dalam menentukan rumus molekul harus dicari terlebih dahulu rumus empirisnya. Ya, perhitungannya rumusnya ialah rumus molekul sama dengan rumus empiris dikalikan dengan faktor pengalinya N. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama dalam menentukan rumus empiris itu ada di halaman 229 buku paket kimianya ya. Di sini ada dari hasil analisis suatu senyawa diketahui mengandung 26,57% kalium, 35,36% kromium, dan 38,07% oksigen. Jika diketahui AR-nya, ini dari tabel periodik ya di belakang buku paket kimianya, K itu 39, Cr52O16, tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Nah, jika kalian jumlahkan persentasenya di sini hasilnya ialah 100% ya. Untuk memudahkan, kita misalkan masanya 100 gram. Jika masanya 100 gram, maka massa dari kalium adalah 26,57 gram, 35,36 gram untuk kromium, dan 38,07 gram untuk oksigen. Nah, udah diketahui gramnya, kita cari molnya. Mencari mol udah ya dibahas di pertemuan sebelumnya. Mol sama dengan gram per AR-nya ya untuk unsur sini. Gram dibagi dengan AR-nya. Untuk mol K itu sama dengan 26,57 dibagi 39, itu sama dengan 0,68. Untuk mol Cr, krom itu gramnya tadi 35,36 dibagi 52 sama dengan 0,68, sedangkan O itu gramnya 38,07 dibagi 16, itu hasilnya 2,379. Nah, sudah didapat molnya, kita sederhanakan menjadi bilangan paling kecil dengan cara membagi mol yang paling kecil. Di sini yang paling kecil adalah 0,68 ya. Jadi kita bulatkan di sini 0,68 dibagi 0,68 sama dengan 1. Ini juga sama 1, sedangkan 2,379 dibagi 0,68 itu sama dengan 3,5. Supaya tidak ada desimal, kita kalikan 2 di sini, maka perbandingan menjadi 2:2:7. Maka rumus empirisnya ialah K2Cr2O7 atau penamaannya ialah kalium kromat. Ya, itu untuk contoh soal penentuan rumus empiris. Lalu untuk perhitungan kimia yang kedua yaitu persentase unsur dalam senyawa. Ini rumusnya, persen A dalam senyawa APBQ ya, itu rumusnya ialah P, ini banyaknya unsur A di sini, P banyaknya unsur A dikalikan dengan ARA-nya dibagi dengan MR dari senyawa ini, senyawa APBQ, lalu dikalikan 100%. Itu untuk persen A-nya. Ya, sedangkan untuk masanya, massa A dalam senyawa APBQ sebanyak Y gram itu sama dengan banyaknya A ini P ya, dikalikan dengan ARA-nya baru dibagi dengan MR senyawanya dikalikan dengan banyaknya senyawa tersebut dalam satuan gram ya, Y gram, sebanyak Y gram. Itu untuk penghitungan massa A dalam senyawa APBQ ya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal lagi. Contoh soalnya ada di buku paket kimianya halaman 232. Oke, di sini ada suatu senyawa karbon mengandung unsur C, H, dan O. Pada pembakaran 0,29 gram senyawa tersebut diperoleh 0,66 gram CO2 dan 0,27 gram H2O. Bila massa molekul relatif senyawa tersebut adalah 58, tentukan rumus molekulnya. Diketahui ARH-nya 1, C sama dengan 12, dan O 16. AR itu diketahui dari tabel periodik ya, di buku di bagian belakang buku paket kimianya. Oke, untuk di sini saya jelaskan yang cara pertama. Kita misalkan di sini senyawanya ialah CXHYOZ ya. Untuk reaksi pembakaran selalu direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, untuk yang langkah pertama kita tentukan dulu masanya. Nah, untuk massa di C di awal reaksi itu sama dengan C yang di CO2 ini ya. Maka masanya ialah
Banyaknya C di sini ada 1, dikalikan dengan ARC-nya tadi berapa? Di sini 12, baru dibagi dengan MR-nya. MR-nya dari C 12, O-nya 16 kali 2, 32 tambah 12 sama dengan 44 MR-nya. Baru dikalikan dengan massa CO2-nya tadi diketahui di soal 0,66 gram. Maka massa C-nya ya sama dengan 0,18 gram. Untuk massa H-nya di CXHYOZ itu sama dengan H yang di H2O ini. Nah, kita cari gramnya. Di sini H-nya sebanyak 2, baru AR-nya 1 untuk H, baru dibagi MR-nya di sini 2 ditambah 16 jadi 18, baru dikalikan dengan massa H2O-nya 0,27 diketahui di soal. Maka massa H dalam CXHYOZ itu 0,03 gram. Untuk massa O di sini itu tinggal kita kurangin. Tadi massa pada pembakaran 0,29 gram ini ada senyawanya diketahui 0,29 gram, maka sisanya menjadi 0,29 dikurangi C plus H-nya tadi 0,18 tambah 0,03. Maka sisa O-nya di sini ialah 0,08 gram untuk massa O dalam CXHYOZ. Nah, untuk ketahui masanya kita cari molnya ya. Untuk mol itu rumusnya ialah gram per AR-nya. Untuk gram C itu 0,18 dibagi 12 itu sama dengan 0,015. Lalu untuk H itu 0,03 dibagi 1 sama dengan 0,03. Untuk O-nya itu 0,08 dibagi dengan 16 sama dengan 0,005. Lalu kita sederhanakan, kita bagi dengan yang bilangan paling kecil nih 0,005, maka perbandingannya menjadi 3:6:1. Bagaimana cara menentukan rumus empirisnya? Pakai rumus yang di awal tadi, rumus molekul sama dengan rumus empiris dikalikan faktor pengalinya ya. Itu tadi sini 3:6:1 berarti C-nya 3, H-nya 6, O-nya 1, jadi indeks 1 tidak perlu tulis, jadi C3H6O. Maka MR tadi diketahui, tadi di sini soalnya 58, sedangkan di sini untuk AR masing-masing 3 dikali 12 sama dengan 36, 1 dikali 6 sama dengan 6, O itu 12, 12, O 16 ya, untuk C 12, O 16, O-nya ada 1, maka di sini 16. Lalu dikalikan dengan faktor pengalinya, maka N-nya sama dengan 1. Maka diperoleh rumus molekulnya ialah C3H6O dikalikan 1 sama dengan C3H6O. Oke, sekian pembahasan hari ini. Untuk latihan soal terkait perhitungan kimia sudah saya berikan di GISI, Google Classroom. Jika ada kesulitan silakan bertanya. Oke, selamat pagi. Terima kasih.